달콤해 마치 bonbon dessert 한 모금들이 마신 순간 덤덤 before 날 자제하려 시도했지만 조절이 안돼 마보다 본능이 so fast. Perkenalkan, nama aku Clara Cantika dari kelas 10-1. Kali ini aku akan memberi informasi tentang corak kehidupan manusia zaman praaksara dan tradisi lisan. Zaman praaksara yang pertama ada masa berburu dan mengumpulkan makanan. Tingkat pertama ada Paleolitikum yang berlangsung sekitar 600.000 tahun yang lalu. Dan manusia purba yang hidup pada saat itu ada Pithecanthropus, Meganthropus, dan Homo sapiens. Hidupnya nomaden atau berkelompok sekitar 10-15 orang dan sudah mengenal konsep primus inter pares. Dan hasil kebudayaannya seperti flax, alat-alat tulang, alat serpi batu, dan kapak perimbas. Benda-benda hasil kebudayaannya itu dibagi menjadi dua, ada Pacitan dan Ngandong. Tingkat kedua ada Mesolitikum yang berlangsung sekitar 10.000 sampai 2.500 tahun yang lalu. Manusia purba yang ada pada saat itu ada ras Australopithecus dan ras Mongoloid. Benda hasil kebudayaannya berupa batu yang salah satu sisinya sudah dihaluskan, mengenal cara bercocok tanam ya dengan teknik slash dan burn. Dikenal dengan peradaban Apli-Saurus dan semi-sedenter. Hasil kebudayaannya ada seperti pembuatan api, lukisan dinding gua, kapak Sumatralit, dan kejoken Mondingir atau bisa disebut juga sampah dapur. Selanjutnya ada masa bercocok tanam. Pada saat ini Nusantara kedatangan bangsa Proto-Melayu yang berasal dari wilayah Yunan, Tiongkok Selatan. Mereka membawa tradisi bercocok tanam dan kebudayaan baru yang disebut Neolitik atau Batu Muda. Zaman Neolitikum berlangsung sekitar 1500 sebelum Masehi dan sudah mengenal sistem barter. Benda hasil kebudayaannya berupa batu yang sudah kedua sisinya dihaluskan. Dan mereka menetap di desa-desa terpencil dengan komunitas petani. Bangsa yang ada saat itu Proto-Melayu atau Melayu Tua. Dan benda hasil kebudayaannya ada seperti kapak lonjong, mata panah, beliung persegi, barang-barang obsidian, gerabah, dan juga perhiasan yang terbuat dari seperti kerang, batu-batuan, dan juga tulang. Selanjutnya ada zaman Perdagian. Pada masa ini Nusantara kedatangan bangsa Jotro Melayu, bangsa yang terampil membuat alat dari logam. Bukti-bukti tertua temuan artefak besi dan perunggu di Indonesia terjadi dalam kurun waktu yang bersamaan sekitar 500 sebelum Masehi. Artefak besi antara lain ditemukan di dalam kubur batu Wonosari, Yogyakarta, Besuki, dan Punung, Jawa Timur. Masa perunggu di Indonesia ditandai dengan penemuan nekara, kapak corong, arca, perhiasan, dan senjata. Nekara dapat dibedakan menjadi dua, yaitu tipe Pejeng dan tipe Heger. Selanjutnya kebudayaan Dongson. Kebudayaan Dongson terletak di wilayah lembah Song Hong, Sungai Mat, Teluk Tonkin, Vietnam dan berkembang pada 1500 sampai 500 sebelum Masehi. Puncak dari kebudayaan perunggu dan munculnya artefak dari besi di Vietnam. Nekara perunggu didatangkan ke Indonesia setelah 200 sebelum Masehi. Nekara Dongson termasuk tipe Heger 1. Masuk ke wilayah Indonesia melalui jalur semenanjung Himalaya yang dibawa oleh bangsa Austronesia. Selanjutnya zaman Megalitikum. Zaman Megalitikum atau zaman batu besar berbeda dengan masa batu lainnya karena tidak dapat dimasukkan dalam kelompok periodisasi praaksara. Istilah megalit berasal dari kata mega yang memiliki arti besar dan litos yang memiliki arti batu. Ciri khas masa ini adanya benda kebudayaan berbentuk batu-batu besar yang dibangun dengan tujuan tertentu. Hasil kebudayaan dari zaman Megalitikum ada menhir, punden berundak, sarkofagus, dolmen, waruga, dan juga arca batu. Tradisi lisan. Tradisi dapat dipahami sebagai suatu kebiasaan yang dipertahankan secara turun-temurun yang masih dihayati oleh masyarakat pendukungnya. Karena penyampaian yang dilakukan secara lisan kemudian dikenal sebagai tradisi lisan. Folklore adalah bagian dari kebudayaan suatu masyarakat yang tersebar dan bersifat tradisional yang diwariskan secara turun-temurun. Ciri-ciri folklore bersifat tradisional, anonim, tidak diketahui pengarangnya, prologis, terdapat unsur mistis,
lugu dan polos ceritanya tanpa sensor, berkembang dalam versi yang berbeda-beda, menggunakan kata-kata klise, bermanfaat dalam kehidupan masyarakat, milik bersama masyarakat tertentu. Folklore memiliki banyak jenisnya, seperti upacara, nyanyian rakyat, dongeng, mitos, dan juga legenda. Legenda dibagi menjadi 4 kategori, yakni legenda tentang keagamaan, legenda tentang alam gaib, legenda tentang perseorangan, dan juga legenda tentang tempat atau lokasi.